Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Bu Della. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 sub 2 tentang perubahan cuaca. Kemarin pada inget gak bagaimana kita memperoleh informasi? Ayo, ada 3 ya. Yang pertama, ada apa? Membaca teks. Yang kedua, mendengarkan informasi atau ucapan dari orang lain. Yang ketiga, apa? Melihat dan memahami gambar. Nah, dari 3 cara memperoleh informasi itu, yang ketiga adalah memahami gambar, yang akan sangat bermanfaat untuk memahami materi tentang pecahan yang akan kita pelajari berikut ini. Halo, kembali ke materi tentang pecahan. Kemarin kita sudah membahas tentang pecahan yang terdiri dari angka di atas dan angka di bawah. Angka di atas disebut pembilang, sedangkan angka di bawah disebut penyebut. Nah, kemarin kita juga sudah sedikit membahas tentang membandingkan pecahan. Nah, dibandingkan pecahan itu, kita juga mengenal kata lebih dari dan kurang dari. Ternyata, kata lebih dari juga punya lambang loh. Lambangnya seperti ini. Dan kurang dari punya juga lambang seperti ini. Wah, ada kebalikannya ya. Maksudnya apa sih Bu lambang kayak gini, Bu? Nah, lambang kayak gini ada seperti huruf A yang tertidur. Huruf A-nya tertidur ya. Huruf A yang tertidur ini ada 2 sisi. Nah, ada apa aja sisinya? Yang lebar ini kita sebut kaki. Sedangkan yang runcing ini kita sebut kepala. Jadi ada bagian kaki dan ada bagian kepala. Bu, bagaimana sih maksudnya tadi? Ayo kita latihan dengan contoh soal berikut. Mana yang lebih besar dari kedua pecahan berikut? Ada pada soal nomor 1. Di kiri ada 3/5 dan di kanan ada 4/5. Mana yang lebih besar? 4/5 atau 3/5? Betul, yang lebih besar adalah 4/5. Bagaimana lambangnya? Lambangnya kita tulis seperti huruf A yang tertidur, kakinya menghadap ke 4. Kakinya dari huruf A yang tertidur menghadap ke 4. Sedangkan pada soal nomor 2 ada 3/5 dan ada 3/6. Wah, ini pembilangnya sama ya. Maka yang dilihat penyebutnya, angka yang di bawah. Kalau angka yang di bawah, semakin kecil angkanya, nilai pecahannya semakin besar. Maka, mana yang lebih besar? Dari pecahan 3/5 atau 3/6? Maka pecahan yang lebih besar, angka yang lebih kecil penyebutnya, yaitu angka 3/5. Bagaimana lambangnya? Mari kita tulis sama-sama. Berarti kaki dari huruf A yang tertidur menghadap ke angka 5 atau pecahan 3/5. Selanjutnya, kesimpulannya berarti membandingkan pecahan itu bisa dilihat dari pembilang yang sama. Pembilang yang sama akan semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Contohnya gimana ya Bu? Tadi contohnya 1/3 akan lebih besar dari 1/4. Kalau lebih besar berarti lambangnya gimana tadi? Kaki dari huruf A-nya menghadap ke 1/3. Ya. Menghadap ke 1/3. Berarti
Terlihat di sini, 1/3 potongannya lebih besar ya. Lebih luas potongannya dibandingkan 1/4. Potongannya lebih kecil. Selanjutnya, kalau ada pembilang yang sama, berarti ada yang penyebutnya sama. Gimana sih maksud penyebut yang sama? Kita lihat peraturannya. Maka semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Gimana sih Bu contohnya? Ada sebuah gambar. Pada satu loyang pizza sudah dibagi 10. Benar nggak ya 10? Mari kita hitung sama-sama. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya, ada 10 ya. Huruf di bawahnya berarti ada 10. Penyebutnya 10. Kalau penyebutnya sama nih, semua sama. Satu pizza ini dibagi 3 orang. Untuk Dedi, untuk Jonas, untuk Benny. Kalau ada pertanyaan, bagian Dedi atau bagian Jonas yang lebih besar? Maka bagian Dedi lah yang lebih besar daripada bagian Jonas. Berarti 5/10 lebih besar dari 3/10. Kalau lebih dari, berarti lambangnya seperti apa anak-anak? Lambangnya seperti huruf A yang tertidur, kakinya menghadap ke arah 5/10 ya. Kakinya menghadap ke 5/10. Selanjutnya, Bu masih belum paham. Ayo kita ingat-ingat lagi materi tentang cara memperoleh informasi. Cara memperoleh informasi ada 3 ya anak-anak. Ada membaca teks, ada mendengar ucapan orang lain, ada melihat dan memahami gambar. Memahami gambar dari gambar-gambar loyang pizza tadi. Coba gimana ya maksudnya? Kita masuk ke soal berikutnya. Biar lebih paham kita masuk ke soal berikutnya. Tentukan nilai pecahannya dan mana pecahan yang bernilai paling besar. Kalau ada pembilang yang sama gimana sih Bu? Kalau ada penyebut yang sama gimana? Kita masuk ke contoh. Di pembilang yang sama ada sebuah lingkaran dibagi 4. Sedangkan bagian B ada lingkarannya dibagi 3. Ada 1, ada 2, ada 3. Benar ya 3 ya. Kalau yang A ada 1, 2, 3, 4. Benar ya 4 ya. Selanjutnya berarti yang diwarnain ada 2 dari 4. Berarti pecahannya 2/4. Kalau ini berarti pecahannya berapa anak-anak? Ada 1, 2 dari keseluruhan potongan ada 3. Berarti 2/3. Ya, betul 2/3. Nah, di sini pembilangnya sama, angka di atasnya sama-sama 2 ya anak-anak. Berarti kita lihat penyebutnya. Tadi peraturannya, kalau penyebutnya berbeda, pembilangnya sama, lihat angka kecilnya. Angka kecil adalah pemenang. Kalau yang di bawah, pemenang dari pecahannya. Berarti 2/3 akan lebih besar dari 2/4. Ya, lambangnya seperti ini. Huruf A tertidur, kakinya menghadap ke 2/3. Kakinya menghadap ke 2/3. Selanjutnya, bila ada pembilang yang sama, berarti ada soal mengenai penyebut yang sama. Kita lihat nomor 2. Di sini ada lingkaran A dan lingkaran B. Di lingkaran A ada 4 potongan, dan di lingkaran B juga ada 4 potongan. Kita hitung sama-sama, benar apa enggak ya? 4, 1, 2, 3, 4. Benar ya 4? Nah, yang di A diwarnainnya ada 1,
2, 3. Berarti pecahannya adalah 3 dari 4. Berarti 3 per 4. Tapi kalau bagian B, lingkaran yang diwarnainya potongannya cuma 1. Berarti 1 dari 4 potongan keseluruhan. Berarti pecahannya adalah 1 per 4. Nah, kalau ada pertanyaan, berapa pecahan yang bernilai paling besar? Mana pecahan yang bernilai paling besar? Pecahan yang bernilai paling besar adalah 3/4 atau 1/4. Maka, kalau penyebutnya sama tadi, yang di atas, angka yang di atas atau pembilangnya lebih besar, maka nilainya akan lebih besar. Berarti 3/4 adalah pemenangnya. Atau 3/4 lebih dari 1/4. Lambangnya huruf A yang tertidur, kakinya menghadap angka 3 atau menghadap pecahan 3/4. Maka bisa kita simpulkan, untuk pembilang yang sama, walau potongannya banyak pada 2/4, ya, 4 potongannya, sedangkan di sini yang di lingkaran B pada nomor 1 ada 3, ya kan? Ada 3 potongannya. Potongannya lebih banyak nih di 2/4. Tapi daerah potongannya lebih sempit. Tuh, terlihat ya, potongannya lebih sempit dibandingkan di 2/3. Sedangkan di 2/3, walau potongannya sedikit, cuma ada 3, tapi daerah potongannya lebih luas, ya kan? Segini kalau 2/3, tapi kalau 1/4, bagian perempatnya cuma segini, kayak gitu. Kalau 2/4, potongannya cuma segini, tapi kalau 2/3, potongannya cuma segini. Segini nih, lebih luas, dia 2/3. Sedangkan kalau di penyebut yang sama, kesimpulannya kita bisa paham bahwa potongan yang diarsir lebih banyak, maka nilainya lebih besar. Sedangkan kalau potongan diarsir lebih sedikit, maka nilai pecahannya lebih kecil. Begitu ya anak-anak, semoga dipahami. Oke anak-anak, bagaimana materi yang tadi? Semoga mudah dipahami ya. Bila ada yang ditanyakan, boleh tinggalkan pada kolom komentar di bawah berikut. Dan jangan lupa kerjakan latihannya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.